Ini gila sih, kok bisa ya penderitaan orang dijadiin gimmick marketing? Gua kasih gambaran dulu. Bayangin lo fresh graduate, lo udah ngirim lamaran ke 500 perusahaan. Semuanya reply-nya sama, terima kasih sudah apply, akan kami hubungi kembali. Terus lo buka LinkedIn, lo ngelihat di situ ada Prilly Latukonsina, pasang badge open to work. Reaksi lo gimana? Mau kasih doa atau mau kasih santet? Jadi minggu lalu, LinkedIn yang biasanya isinya orang-orang yang flexing sertifikat yang nggak pernah dibaca, mendadak gempa. Prilly cari kerja. Katanya sih mau keluar dari zona nyaman, tapi nyatanya dia lagi mencari zona cuan. Dan kenapa sih ini bukan sekedar kreativitas, tapi ini adalah tamparan buat jutaan pencari kerja. Kita lurusin dulu ya. Satu hal yang sering diremehkan orang. Jadi LinkedIn itu bukan Instagram pakai jas, bukan. LinkedIn itu ruang profesional dengan etika tak tertulis. Jadi di situ tuh ada 3 level sinyal karir. Level pertama, ini yang paling aman. Orang nulis di bio. Dia tulis open to new opportunities. Nah, artinya apa? Artinya dia masih kerja, gua masih ada penghasilan, tapi kalau lu pengen ngobrol, ayo. Terus level kedua itu postingan aus lah. Dia mulai posting, dia bilangnya exploring new challenges atau looking for my new chapter. Biasanya kayak gitu tuh. Ini juga masih elegan lah, masih ada kontrol narasi. Level terakhir, ini level yang paling ekstrim, paling telanjang, yaitu menggunakan badge open to work. Dan ini bukan estetika, ini bukan branding, ini last hope. Biasanya badge ini dipakai setelah PHK, kontrak habis, bisnisnya gagal, dan semua jalur personal udah dicoba. Banyak orang menunda mati-matian menggunakan badge ini. Kenapa? Karena kalau sudah pakai badge ini pesannya jelas. Gua butuh kerjaan sekarang. Nah, sekarang kita bahas nih. Akhir Januari 2025, Prilly pasang badge open to work. Ya, narasinya rapih. Dia baru mundur dari Cinemaku Pictures, itu rumah produksi yang dibangun sama dia sendiri. Publik sempat respect tuh, wah Prilly yang namanya sudah sebesar itu masih pengen belajar ya, masih mau mulai dari nol, masih pakai LinkedIn open to work gitu ya. Dan dalam 24 jam, bayangin 30.000 koneksi masuk, puluhan ribu pesan DM masuk, ribuan HR itu pada ngubungin, nawarin kerjaan, pada check out profilnya dia, termasuk gua. Fuck. Terus ada plot twist nih, yang lebih cepat daripada cicilan pinjol. Ternyata ini adalah aktivasi eksperimental marketing. Prilly kerja, tapi jadi sales dadakan buat iklan pasta gigi. Dan disinilah masalahnya muncul. Oke, sekarang kita bahas kenapa ini gimmick. Tadi udah gue bahas, orang pakai badge open to work itu benar-benar itu last hope. Sekarang kita lihat selebriti ini seperti apa. Yang pertama, kita lihat dari sisi finansialnya. Apakah dia saat ini sedang kesulitan finansial? Yang gue baca beritanya dia baru jual saham di Cinemaku Pictures, dan itu pasti ada settlement yang cukup besar. Ya, arguable lah, cuman kayaknya nggak segitunya sih. Terus yang kedua, apakah dia sudah menggunakan jaringan dia yang sebesar itu, menggunakan nama dia yang juga sebesar itu untuk mencari pekerjaan? Lu bayangin deh, Prilly, orang yang seterkenal itu tinggal colek brand juga langsung dapat kerjaan. Ini kayak mau nunjukin ke orang yang lagi cari makan beneran sambil bilang, gue juga nih lagi cari makanan mewah.
Lagian ya, dia bilang dia open to work tuh karena mau mencari pengalaman. Kelaparan pengalaman itu bukan sesuatu yang darurat. Kelaparan perut itu yang darurat. Sekarang kenapa sih publik kok semarah itu? Karena kita lagi di fase sensitif. Bukan cuma giginya aja yang sensitif, sehingga harus menggunakan Sensodyne. Oke, tadi gue bercanda, tapi serius. Kenapa sensitif? Karena saat ini ada sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Terus ada orang yang mukanya ngantuk, janji 19 juta lapangan pekerjaan. Yang sampai sekarang, orangnya masih ngantuk. Nah, di tengah frustasi masalah kayak gini ya muncullah artis papan atas yang bermain-main menjadi pengangguran. Ini nggak lucu sih, ini terasa seperti ngeledek sambil senyum Pepsodent. Dari kacamata HR, bahkan banyak profesional yang tidak menyarankan menggunakan open to work di profil LinkedIn-nya. Karena kenapa? Ini kesannya putus asa. Tapi buat figur publik, ini nggak berlaku. HRD malah antre ngubungin dia. Jadi di Indonesia, koneksi dan popularitas masih lebih sakti daripada CV. Now loading. Ya, mirip ya. Orang yang jadi anggota DPR juga dipilih karena popularitas, bukan karena dia pernah ada ilmu politik, dia pernah punya pengalaman di politik, enggak. Karena popularitas. Akhirnya muncullah klarifikasi, isinya standar sih. Dia bilang, ya saya tidak ada maksud buat nyari empati. Aku ingin menegaskan bahwa sejak awal aku tidak pernah berniat untuk bersikap tidak sensitif, apalagi tidak empati terhadap situasi yang sedang banyak dihadapi orang-orang saat ini. Iya, ini saya untuk pengembangan diri dan mencari koneksi dan mencari pengalaman. Terkait penggunaan fitur Open to Work, aku ingin menggunakannya sebagai cara untuk membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional, terutama di bidang atau ruang yang sebelumnya belum pernah aku coba. Iya, akun saya bukan saya hapus, tapi nggak tahu hilang sendiri karena mungkin terlalu banyak yang akses, sehingga ada technical glitch. Soal akun LinkedIn yang sempat hilang, aku juga ingin menyampaikan dan menjelaskan secara terbuka bahwa hal tersebut di luar kendaliku, karena saat itu akun LinkedIn-ku mengalami lonjakan aktivitas yang sangat tinggi, dan akhirnya sampai saat ini belum bisa dibuka, dan sekarang dalam proses pemulihan. Sebenarnya kalau mau kolaborasi profesional ya tulis aja open for collaboration misalnya. Ya sama lah kayak YouTuber juga, kan banyak tuh YouTuber di bio-nya atau kolom di bagian deskripsinya itu ditulis jika mau kerjasama hubungi alamat email ini gitu ya. Ya itu kan lebih rapi ya, jadi nggak usah pakai badge yang didesain untuk orang yang kalau besok nggak kerja nggak makan. Pesan gue buat brand dan agensi, ini juga sama sih, nggak mungkin ya brand langsung ke Prilly ya, pasti lewat agensi atau lewat manajernya Prilly. Salah satu bukti lagi kah ini gimmick? Anyway, pesan buat brand dan agensi, mending audit empati dulu deh sebelum audit cuan. Martabat orang susah itu bukan buat konten. Dan pesan buat kalian yang lagi beneran open to work, semoga lingkaran hijau kalian berubah menjadi email besok Anda bekerja. Saya pamit, dan ingat, privilege itu bukan dosa, tapi pura-pura putus asa itu menjijikan. Salam. Peace.